Recording in progress. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami bertiga di siang hari ini. Bagi yang nonton siang, selamat siang. Bagi yang nonton pagi, selamat pagi. Bagi yang nonton malam, selamat malam. Oke, Dorotius dan juga Kores. Pada hari ini kita akan membahas apa nih? Apa nih kira-kira yang tentang pengaruh media sosial di tengah pandemi COVID-19? Oke. Untuk itu, pertama mungkin Kores, apa yang mau ditanyakan Kores? Apakah ada? Oke, jadi gini, saya mau bertanya untuk Rian dan Dora, bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pekerjaan di tengah COVID-19? Mulai dari Dora dulu deh. Silakan, Dor. Nah, seperti yang kita tahu kan, dari anak SD, SMP, SMA, kuliahan, sampai orang tua yang pekerja kantoran nih, semua sangat kesusahan nih selama COVID-19 ini. Apalagi dalam bidang berkomunikasinya. Untuk itu, salah satu media sosial yang kita pakai saat ini yaitu Zoom ataupun video call ini sangat membantu tentunya dalam berkomunikasi, baik itu untuk kegiatan belajar mengajar, meeting, dan lain sebagainya. Menurutku begitu sih, Zoom ini salah satunya yang membantu kita. Iya, selanjutnya coba Rian. Pandemi ini. Oke, media sosial di tengah pandemi ini mungkin dampaknya sih buat tenaga-tenaga medis yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi mereka buat memberitahu kepada masyarakat berapa sih yang positif di hari ini, berapa sih yang negatif di hari ini. Dan itu dampaknya sangat bagus sih buat kita. Dan kita selalu bisa dapat update di situ tentunya, kabar-kabar terbaru. Begitu Kores. Iya. Kalau Kores sendiri ada tanggapan kah dari kami? Iya, sabar. Dari media sosial ya kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh daerah. Contohnya seperti yang tadi Rian bilang kan, update tentang COVID dan tentang vaksinasi juga kan bisa kita tahu dari media sosial. Buktinya kita sampai sekarang belum divaksin nih yang mahasiswa, gimana ini? Iya, kalau kita nanti divaksin pakai air putih kayaknya kita nih. Kita sisanya Bang. Itu kembung badan kau. Karena sembuh. Ya, selanjutnya saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk kalian berdua. Oke, apa itu? Dengar ya. Kapan media sosial mulai sangat berpengaruh di pandemi COVID-19 ini? Kapan? Mulai dari Rian dulu deh. Oke, Rian, gantian. Mungkin kalau sudah setahun yang lalu kalau nggak salah ya, media sosial itu dipergunakan. Setahun yang lalu sampai yang sekarang nih sangat melonjak tinggi lah. Iya. Nggak kerasa udah setahun lebih ya kita berada di pandemi sekarang ini. Bagi hampir 2 tahun ya kan. 2 tahun kan kita di 2 tahun. Kapan? Dari pandemi melanda Indonesia ini. Kalau masuk ke Indonesianya Maret, tapi kalau virusnya itu udah ada dari Desember 2019 kalau nggak salah. Oke. 19. COVID kemarin kan masuk ke di Depok, pertama di Depok. Jadi kalau menurut aku juga kurang lebih kayak Rian sih. Betul. Dari awal-awal kita akhir Maret itu kita terakhir kuliah di kampus. Dari situ media sosial mulai ramai dipakai kan, dari Google Meet, kemudian pindah ke Zoom. Walaupun banyak kendala teknis sih. Mulai dari audio, kita berbicara sering kendala, jaringan, segala macam. Makanya pemerintah Kemendikbud diperbanyak ya. Iya, betul. Ada harus. Kita sering berinteraksi lewat media sosial, baik itu Classroom, Google Meet, kuliah pun juga di Zoom juga kan, kumpul tugas juga online. Kemudian kita bertiga ini kan anak perantauan. Iya, kita semua perantau dan kita keluarga jauh juga. Iya, betul. Perlu kita perantau. Kita juga kan perlu update tentang keluarga kita dan tentang keadaan kuliah kita. Iya. Gimana kondisi apa gitu. Kita juga sebagai mahasiswa harus update tentang berita terkini, jumlah yang terpapar COVID-19 itu berapa banyak, dan COVID ini kapan berakhir dari Indonesia. Kita semoga berdoa, semoga COVID bisa cepat berlalu dan
kita bisa menjalankan aktivitas kita kembali seperti biasa. Mantap Forest. Amin. Mari kita berdoa dulu, ayo. jangan. Kita langsung saja nih. Ini ada Rian ada ini. Buat Forest nih, buat Forest dan Oke. Oke. apa saja menurut kalian media sosial yang sangat berpengaruh di tengah COVID-19? Media sosial apa saja nih yang berpengaruh? Entah itu Instagram, Aku dulu nih, aku ya. Oh iya, Forest boleh duluan. Aku dulu yuk. Yang pertama Instagram. Instagram kan semua masyarakat Indonesia kan menggunakan Instagram, terutama seperti public figure yang sering endorse produk-produk untuk diperjualbelikan. Yang kedua terus apa ya? Oh iya, maksudnya apa ya? Shop kan Forest. Ya, online shop. Seperti ya teman-teman kita di kampus kan juga punya itu kan, seperti si Kevin kan punya online shop juga kan. Ya, kamu jangan jualan baju-baju. Dia nggak endorse kita, Forest. Jangan singgung-singgung dia. Produknya, yang sahabat produknya. Apalagi Forest, masih ada? Ya, yang pertama Instagram, baik itu, dan di YouTube juga kan. YouTube kan sangat berpengaruh kan. Iya. Untuk edukasi kan, untuk apa ini? Pengaruhnya banyak sih. Membuat konten edukasi, konten untuk anak-anak. Sekarang ini, untuk mengupload tugas kita ini, ya perlu media platform YouTube. Iya, kalau kita kan nanti sensor. Ya, lanjut. Radius, apa yang tadi? Tolong ya, ulangi lagi tadi aku. Maaf. Menurut Doro nih, apa saja media sosial yang sangat berpengaruh di tengah COVID-19 sekarang ini? Oke ya, yang paling berpengaruh untuk kita anak muda sendiri yang pasti YouTube salah satunya. YouTube kan kita ini mahasiswa setelah dapat tugas harian pasti jenuh, perlu hiburan segala macam. Dan salah satu tontonan kita ya YouTube, melihat info, entah itu edukasi, hiburan, gitu. Kalau info tentang COVID sekarang ini kan pasti ada ya. Banyak sekali. Apalagi nih, yang satu lagi paling rame, anak muda pasti terhibur dengan namanya TikTok ini. Gimana? Siapa di sini yang main TikTok? Saya rasa cuma Forest dari kita bertiga ini yang main. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Untuknya buat banyak yang main TikTok, Pak. Ya, kalau edukasi boleh tips and trick misalnya. Ya, kalau TikTok saya itu ya tentang edukasi, memotivasi orang lain untuk semangat lagi di dalam menjalani kesehariannya, dan tidak membuat konten-konten yang berbau ya konten dewasa gitu lah. Negatif lah, jangan kau bilang konten dewasa itu negatif. Ya, jawabannya sama sih kayak pertanyaan Forest tadi. Salah satunya Zoom, Google Meet tadi yang berpengaruh untuk sekarang di masa pandemi ini ya. Kira-kira seperti itu sih ya menurut aku sendiri. Kita balik ke Dora lagi nih. Apa yang mau tanyakan untuk kami berdua? Oke nih, saya lihat kisi-kisi ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini saya ada 2 pertanyaan nih. By the way ya. Siapa saja yang menjadi maaf salah tadi. Siapa saja pengguna media sosial di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada range usianya gitu, atau ada usia-usia tertentu dengan penggunaan media sosialnya tersendiri begitu. Oke, mulai dari Forest dulu yang jauh-jauh dari Papua Barat nih. Gimana Forest menurutmu? Siapa yang saja pertama kan anak-anak juga kan, seperti adekku saja sudah usia 6 tahun sudah menggunakan media, yaitu baik YouTube untuk nonton seperti ya konten anak-anak lah yang mendidik. Terus orang dewasa menggunakan media sosial kan untuk ya seperti update status, dan orang tua lah itu. Oke. Kalau dari Rian sendiri, gimana nih media sosial siapa saja digunakan? Media sosial sih semua kalangan sih sekarang udah bisa menggunakan ya. Baru lahir pun kalau bisa pakai itu langsung pasti. Semua sampai iya. bisa menggunakannya. Dan mereka menggunakan itu di tengah pandemi sekarang, mungkin mereka menggunakannya untuk mencari informasi-informasi mengenai COVID ya. Bagaimana sih perkembangan COVID di negara kita maupun di negara luar, dan dampaknya apa aja sih yang bisa mereka dapatkan dari penggunaan media sosial itu. Oke.
penggunaan media sosialnya ya. Oke nih, terakhir nih dari aku. Kira-kira di mana saja media sosial dapat digunakan selama pandemi ini? Mungkin ini pertanyaan agak ambigu, agak meluas sedikit ya. Di mana saja ini? Oke deh, dari Kores dulu gitu. Aku mau dengar langsung aja. Di mana saja penggunaan media sosial dapat kamu gunakan selama COVID-19 ini? Ya, media sosial selama tuh COVID ya? selama COVID ya sedang guring, tidur gitu kan, menggunakan media sosial. Artinya cuma di kamar kamu pakai media sosialnya, Kores? Iya kan, sekarang kan lagi COVID. Nggak boleh berinteraksi dekat-dekatan gitu, harus jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan lah. Yang pertama menggunakan media sosial di rumah, di jalan tapi jangan sambil mengendarai motor atau mobil gitu. gitu. Boleh lah, itu sudah aturan lintas itu. Anda ditilang, Kores. Iya. Yang ketiga, ya lagi santai gitulah. Lagi santai kan menggunakan media sosial. Contohnya kita lagi beristirahat nih. Buka Instagram dulu lah. Lihat status yang kita scroll status teman-teman. Kan gitu. Ya, selanjutnya. Gitu ya. Siapa? Ayo. Iya. Kamu tunjuk deh. Ya sudah pasti Rian lah. Siapa lagi? Nah, penggunanya di mana saja nih? Pasti yang di rumah lah. Oke. Sering di rumah. Ini jawabannya sudah lagi pasti. Selama pandemi ini pasti sering di rumah terus. Kalau di luar itu mungkin sesekali aja lah di luar. Sama aja nih aku di kos ini, kos yang sekarang tempat saya shoot ini, di kasur. Iya. Kan buka medsos, kalau enggak waktu di warung Mama Adi itu saya cek. Aku juga di situ waktu itu. Kenapa cabai Mama Adi sekarang makin pedas? Saya cek, ternyata. Aku boleh tanya nggak, Dor? Apa? Ayo. Dor, aku boleh tanya nggak? Selama menggunakan media sosial, apa aja yang kamu buka, apa aja? Oh iya itu. Yang pertama ya sudah pasti aplikasi YouTube. Apa? Aplikasi YouTube. Apa? YouTube. Ya. Saya kan sering dapat kalau di YouTube hiburan. Nonton apa kamu? Ya yang menghibur. Sudah pasti yang menghibur. Yang menghibur. Edukasi tentang kehidupan orang yang pertama Indonesia YouTube, di Jepang, kuliah di Jepang. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua. Itu WhatsApp, yang pertama YouTube, Line, Instagram itu WhatsApp, itu kan semua tempat update kita tentang kuliah. Di situ kita bisa mengaksesnya. Info-info kuliah kan semua dari grup angkatan kita, grup kelas. Semua dari situ kita dapat info UAS, info untuk mengumpulkan deadline video ini juga di situ semua. Iya. Nggak ada yang macam-macam, Kores. Semua aman. Oh iya. Oke, gimana? Kalau Rian? Ya, pasti. Kalau Rian? Kita ini milenial. Di rumah itu kerjanya pasti kalau nggak kuliah, YouTube aja nonton YouTube. Nggak pernah lagi nonton YouTube ya. Iya, baguslah. Kores sendiri. Ya kalau Kores kan bertanya ke kami. Aku sendiri. Dan nonton apa? Yang pertama tuh aku buka Google mencari tahu informasi tentang berita terkini. Artinya tiap pagi baru bangun tidur tuh, aku Google dulu berita terkini tentang keadaan sekarang. Barat. Iya dong. Iya dong. Yang pertama buka Google mencari berita. Yang kedua Instagram kita buka kan. Melihat Instastory teman dan yang ketiga Line group, Line. Iya. Line group angkatan kita. Info kuliah kita. Sampai sekarang kan masih info kuliah hari ini, info tugas, info UAS. Apanya? Kan sampai sekarang masih ada nih salah satu UAS kita yang masih mengganjal. Apanya? Oh ya sudah, skip. Oke, kita mungkin bebas aja sekarang ya. Jangan keluar dari materi boleh, sumpah. Pikiranku lari-lari. Papua sana. Gimana sih keadaan di Papua sekarang, Kores? Mengenai COVID. Ini kita apakah makin meningkat atau makin menurun? Ya gitu, Kores ya. Di Papua sudah semakin menurun, sekolah-sekolah sudah mulai bertatap muka. Dan ya kampus-kampus sudah bertatap muka semuanya. Jadi bertatap muka tapi mereka harus mematuhi protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu. Kamu lalu ngapain selama di sana, Kores? Kamu ngapain? Ya, yang pertama aku
Ya jalan-jalan, liburan. Jangan jalan-jalan, Pak. pantai. Mentang-mentang kasusnya sudah turun. Jangan sering-sering. Gitu dia ya. Mentang-mentang sudah Kamu nanti yang tiba-tiba kena, malah dampaknya ke keluarga lagi. Hati-hati. Hati-hati. Tidak, aku kan mematuhi protokol kesehatan, Wah, selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan membawa. Oke, kamu mau bertanya nggak kondisi kami di sini? Iya, kalau kondisi di Banjarmasin gimana, Rian sama Dora? Cerita dong, aku kepo nih. Aman sekali. Mungkin nanti bulan Juli lah, kata-kata sih, kata dengar-dengar sih, bulan Juli sekolah udah mulai dibuka. Itu Kemendikbud yang bilang bulan Juli harus bertatap muka, harus pakai kata harus. Sedangkan kita kan libur semester panjang. Mungkin ini khusus untuk anak SMA, SMK kali ya. Kita harus sekolah. Harus masuk. Stres Ya, di rumah terus. Untuk mungkin SD, Lihat kelakuan kita ini PK, SD, SMP, SMA. stres kan kita? Tidak. Ini tidak stres kita. Kita hanya tampil beda. Terlalu beda kita ini. Iya. Gimana ini? Ada Akhir dari pesan-pesan nggak? pesan-pesan Horas, dari buat podcast semuanya ini? nih, buat yang nonton nih. Buat yang nonton Pesan nggak? pertama. Untuk Di teman-teman tengah kita, pandemi khususnya lah. dosen-dosen kita, siapa kan? Untuk kalian yang lagi menonton konten kami, tetap mematuhi protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, cintai keluarga kalian sendiri. Mantap Oke, itu Bang. aja. Oke. Kalau Dora, ada pesan-pesan nggak? Jangan Oke. panjang-panjang, pendek-pendek aja. Bukan teks Nah. Pancasila ini soalnya. Oke. Keluarlah seperlunya jika cuma ada pekerjaan yang penting atau urgent, gitu aja kalau aku. Di saat darurat Kalau saja keluar keluar. tiba-tiba, Enggak. Keluar tiba-tiba aku nggak ngerti itu apa. Keluarlah dari tempat zona nyamanmu, misalnya di kos atau rumah, di saat yang cuma penting atau darurat saja. Entah itu kos mau kebakaran, atau kamu kelaparan, keluar. Kalau kalau Anda diam di kamu dalam kos, terkunci, ya Anda kena panggang dengan kos juga. Oke, Yan. Ya, jadi intinya pesannya lah, Heeh. kan kita nggak tahu nih di luar sana COVID itu ada di mana, Heeh. COVID itu lagi di mana, lagi ngapain COVID itu. Heeh. Maka dari itu kita setiap kali kita boleh keluar dari COVID kan bukan manusia, Pak. Jadi kita harus tetap hati-hati. Mungkin kita pakai masker, bawa hand sanitizer, dan misalnya kalau kita mengunjungi tempat yang bisa dibilang ramai lah, kita kalau bisa kita menjauh dari orang yang ramai tersebut. Jauh dari kerumunan. Karena seperti kita Menjauh tahu, dari kerumunan dan tetap menjaga jarak. karena kita tahu lah, kita kan di rumah ada keluarga juga, ada Iya, orang tua yang betul, mesti betul. kita jaga. Jadi jangan sampai kita ini yang menularkan mereka gitu. Karena musuh kita Iya. tidak terlihat. Ya, jadi intinya tetap Betul. protokol kesehatan. Oke, sekian dari Oke. kelompok kami Terima bersama kasih, Pares. Koreti Papua Barat. Dan kami berdua yang ada di Banjarmasin. Ya, di kos saya. Terima kasih semuanya. Sampai Jangan lupa like ya. like, komen, Semangat. share, komunikasi ULM channel. Oh, Komunikasi ULM lah pokoknya. Nanti ada lah. nanti ada. Oke. Sudah. Terima kasih, Waris. Oke, see you. Bye next time.